Sampai akhir Tuhan, kami mau mengiring Engkau. Kami mau belajar seperti Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan. Biar setiap kami Kau dapati setia Tuhan. Sampai akhir kami boleh menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami dengan kuat. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. God is here. Mari Tuhan Kau nyatakan isi hatimu di tengah-tengah kami. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh belajar apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, mari Tuhan Kau yang sembunyikan kami di bawah kayu salib. Biar Engkau sendiri Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Biar yang menjadi isi hati-Mu yang tercurah malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap belajar akan firman. Dalam nama Yesus, amin. Ya. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, saudara, hari ini saya akan membawa tema tentang terang dunia, saudara. Waktu yang lalu kita sudah belajar tentang garam, bagaimana kita harus menjadi garam di dunia ini. Tapi Tuhan juga berkata, kita harus menjadi terang di tengah kegelapan. Saudara, seberapa banyak kita yang tahu kalau kita di tempat ini, semua yang ada di tempat ini, dan juga setiap pendengar yang streaming dan mendengarkan akan berita ini, siapa yang tahu loh kita itu adalah umat pilihan Tuhan? Mari angkat tanganmu. Kenapa dikatakan kita adalah umat pilihan Tuhan? Saudara, saya mau ajak kita baca dalam Yohanes 15 ayat 15 sampai 16. Yohanes 15 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhanlah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, bukan kita yang memilih, tapi di sini dikatakan Tuhan yang memilih kita. Di sini dikatakan, aku menyebut kamu sahabat, bukan hanya umat pilihan. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara, Ibu Gembala kita sudah mendapatkan sebuah firman. Bahwa tahun depan saat dia bersaat teduh dan dia berdoa mencari kehendak Tuhan. Apa yang terjadi dengan tahun depan Tuhan? Hanya satu kata. Gelap. Gelapnya seperti apa? Gak tahu. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku. Di sini katakan, karena engkau sahabat, makanya aku memberitahukan kepada kamu. Katakan ke kiri kananmu, kamu adalah sahabat Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberitahukan hal-hal yang tersembunyi, yang dari Bapa diberitahukan kepada kita. Saudara, saya kembali merenungkan. Ternyata Tuhan sudah memberitahukan jauh beberapa tahun ke belakang, saudara. 2 tahun yang lalu tepatnya sebelum pandemi. Di tempat ini mendapatkan firman yang namanya 2 senjata, saudara. Yang satu adalah Mazmur 91, yang satunya lagi adalah Yesaya 60. Sampai kita membuat lagunya. Kita punya lagu Mazmur 91. Kita punya lagu Yesaya 60.
Saat itu belum terjadi yang namanya pandemi. Dan sekali lagi Tuhan sudah memberitahukan lewat hambanya, gembala di tempat ini. Berkata bahwa akan ada sebuah virus yang akan melanda akan dunia ini. Dan setiap kita waktu itu tidak menyangka kalau virus itu akan berpengaruh sampai menjadi pandemi di dunia ini. Gak ada yang nyangka. Kita mah taunya ya paling ya virus seperti virus flu, virus gatal-gatal dan lain sebagainya. Mungkin itu hanya terjadi di belahan dunia mana, gak terjadilah di Indonesia. Karena hal seperti ini belum pernah terjadi. Saudara, sesuatu yang sangat mempengaruhi dan mendunia. Saya rasa baru sekali ini saudara terjadi. Nah, Tuhan itu mengatakan kita itu adalah sahabatnya. Dia sudah memberikan jauh beberapa tahun ke belakang. Tuhan sudah memberitahukan. Saudara, kita mau baca dalam Yesaya 60. Seringkali kalau saudara menangkap Yesaya 60 itu apa sih? Yang kita tangkap adalah berkat bangsa-bangsa akan datang kepadaku. Benar gak? Kita deklarasinya apa? Kekayaan seberang laut datang kepadaku. Amin. Ya kan saudara? Tapi saudara lihat, nanti saudara baca lagi ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 22. Saya mau baca hari ini kita lihat ayat 1, 2, dan 3. Di situ dikatakan ayat pertama, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2 dikatakan, sebab sesungguhnya apa? Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara sampai sini dulu. Jadi dikatakan kegelapan menutupi bumi. Bukankah yang Ibu Gembala kita dapatkan untuk tahun depan? Ternyata sudah diperkatakan dan sudah diberitahukan 2 tahun yang lalu. Bahwa kegelapan akan menutupi bumi. Di sini dikatakan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tapi kalau di bahasa Inggris Amplified dikatakan kekelaman itu akan menutupi manusia, saudara. Saudara, kenapa dikatakan? Saya dulu bingung. Kenapa sih dikatakan senjata? Yesaya 60 kok dikatakan senjata? Kenapa? Saudara, saat dalam kegelapan, gelap gulita, yang diperlukan apa saudara? Cuman apa? Satu, terang. Jadi terang ini adalah senjata yang Tuhan mau untuk dihidupkan. Sebelum kita mengalami yang namanya kegelapan itu, gelap gulita itu, kita harus mempunyai yang namanya terang. Ayat 1 dikatakan bangkitlah menjadi teranglah. Ini adalah firman yang Tuhan mau. Karena saat kita bangkit dan menjadi terang, itu semuanya ayat-ayat berikutnya itu akan digenapi. Gak bisa kita hanya memperkatakan, mendeklarasikan, aku rebut kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepadaku. Kalau kita gak jadi terang, ayat di bawahnya tidak akan tergenapi. Ayat 3 dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada apa? Terangmu. Hari-hari ini musim penghujan saudara. Siapa yang sadar? Ternyata mulai banyak namanya binatang laron itu saudara. Datang ke rumah, gak diundang saudara. Kalau malam yang namanya laron itu selalu cari yang namanya apa? Nyari terang. Halaman rumah saya, waduh penuh dengan laron. Karena di tengah halaman yang gelap ada lampu yang menyala dan laron menyerbu saudara. Di sini dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kita harus bangkit dan menjadi terang. Karena itu adalah senjata yang Tuhan berikan untuk kita menghadapi yang namanya tahun depan.
Saudara, di tengah kegelapan, kita itu kalau kita ada di sebuah ruangan yang gelap gulita, saudara bisa nggak membedakan yang namanya teman, yang namanya musuh? Saat saudara berperang di dalam kegelapan, saudara bisa membedakan nggak, saudara? Nggak bisa, saudara. Yang ada, kita bisa salah membunuh teman. Kita tidak tahu yang namanya musuh yang mana. Pokoknya dihabisin semua. Ini yang ngerinya dalam kegelapan, saudara. Tahun depan kita akan masuk. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi biar hari-hari ini kita menyiapkan apa yang menjadi yang namanya terang itu. Bangkit dan menjadi terang. Saudara, siapa yang percaya dan tahu bahwa Tuhan itu adalah terang abadi buat setiap kita? Ya. Dan Tuhan itu, kita adalah anak-anak Tuhan. Yang artinya kita adalah anak-anak terang. Next slide. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi terang di tengah kegelapan? Saudara, saya baca dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Nanti saudara bisa baca lebih detail. Di situ dikatakan dalam perikopnya, judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Di sini Tuhan memberikan, kamu itu harusnya hidup seperti ini loh. Supaya hidup kita ini boleh bercahaya di tengah kegelapan. Ya, yang pertama, Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, sebab seperti anak-anak kekasih, anak-anak yang kekasih. Itu dalam terjemahan Perjanjian Baru, saudara. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dalam Amplified Bible dikatakan, judulnya adalah Be Imitators of God. Therefore become imitator of God. Apa yang Tuhan mau? Kita menjadi copy Him and follow His example. Artinya apa? Tuhan mau untuk kita boleh menjadi serupa dengannya. Kita mengikuti apa yang menjadi ajarannya. Yang dimaksud apa, saudara? Menjadi serupa dengan Dia. Tuhan rindu setiap kita hari-hari ini belajar mempunyai yang namanya karakter Kristus. Itu nyata dalam hidup kita. Di situ dikatakan, and as well beloved children imitate their father. Seperti seorang anak, saudara. Anak itu nggak jauh dari buah, itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dikatakan seperti itu, saudara. Yang namanya anak-anak mengikuti yang namanya orang tuanya, saudara. Pasti, saudara. Kita sebagai orang tua, kita pasti rindu anak kita. Kita mengajarkan semua yang baik yang kita tahu, kita mau turunkan kepada anak kita. Bahkan, saudara, ada yang namanya penyakit aja, penyakit keturunan. Yang kita nggak mau, saudara. Ternyata itu juga akan diturunkan, saudara. Tuhan mau dan Tuhan rindu menurunkan. Tuhan adalah terang dan Dia mau anak-anaknya bercahaya di tengah kegelapan. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang, saudara. Kita mau belajar dari seorang pribadi yang bernama Daud. Daud adalah orang yang berarti dicintai. Dicintai atau dikatakan apa? A man after his own heart. Kenapa Daud bisa? Tuhan bisa jatuh cinta kepada Daud. Bahkan dikatakan Daud ini loh orang yang mengerti akan isi hatiku. Daud ini mengerti apa yang harus dilakukan. Sampai Tuhan itu gak bisa yang namanya marah yang tidak mengampuni. Daud gak bisa. Padahal saudara, yang namanya Daud itu bukan orang yang sempurna. Daud jauh dari yang namanya sempurna, saudara. Dan kalau Tuhan memilih Daud, bukan karena dia sempurna.
tapi dia mengerti hatinya Tuhan. Yang pertama kita mau belajar dari Daud adalah teachable heart. Daud adalah orang yang mempunyai hati yang mau belajar. Saat Daud mengalami dan jatuh di dalam dosa yang namanya dosa perzinahan dengan Batsheba. Dan waktu itu dia melakukan perzinahan itu dan bahkan tidak cukup di situ. Dia melakukan yang namanya pembunuhan berencana. Uria, suami Batsheba, ditaruh di dalam medan peperangan, ditaruh di line paling depan. Tujuannya apa? Supaya cepat mati. Dan saat itu setelah dia melakukan hal itu, Tuhan mengirim yang namanya Nabi Nathan untuk memperingatkan dia. Nabi Nathan datang dan diperingatkan, Daud, engkau sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kamu sedang mempermalukan aku. Aku sudah memberikan seluruh kerajaan ini kepadamu. Bahkan kalau engkau ngomong kurang, aku tambahin. Kok kamu ngambil istri orang lain untuk dijadikan istrimu? Seorang nabi ini memperingatkan Daud. Yang harusnya seorang raja itu saudara biasanya saat diperingatkan yang namanya dosanya. Seringkali apa? Gak terima. Bunuh orang ini. Nabi Nathan memperingatkan Daud dengan resiko dia dibunuh. Dia sudah tahu resikonya. Tapi dia adalah seorang raja yang berbeda. Daud ini saat diperingatkan oleh Nabi, dia gak ngelak. Dia gak ngomong, gak ngeles dan lain sebagainya. Tapi dia langsung berkata, ya Tuhan, aku memang berdosa, ampuni aku. Saudara, berbeda sekali dengan Saul. Saul saat diperingatkan bahwa dia melakukan kesalahan, dia gak terima. Kamu seorang Nabi Samuel, kok kamu yang telat sih? Kita mau berperang. Harusnya persembahan harus sudah dinyalakan. Kamunya telat, kita mau perang. Ya akhirnya saya yang membakar akan korban itu. Yang namanya Saul tidak pernah punya hati yang mau belajar. Dia selalu menyalahkan orang lain. Beda dengan Daud. Dia punya yang namanya teachable heart. Hati yang mau diajar. Dan saudara, saat Daud dia mengakui akan semua kesalahannya, langsung perkenanan Tuhan, pertolongan yang pertama turun saudara. Dikatakan, engkau tidak akan mati. Yang pertama, engkau tidak akan mati. Kerajaanmu akan tetap berjalan. Tapi tetap konsekuensinya ada saudara. Dan Daud menerima hal itu. Oke Tuhan, aku salah. Aku terima konsekuensinya. Tapi dia punya hati yang bertobat. Saudara, hari-hari ini saudara, kalau kita mau hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya hati yang namanya teachable heart. Ketika kita mendengarkan sebuah firman, kita mendengarkan sebuah perintah, ayo belajar. Walaupun mungkin itu gak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinanmu atau ada yang di pikiranmu. Tapi jangan menolak terlebih dahulu saudara. Belajar merenungkan setiap firman itu siang dan malam. Meditate day and night. Kalau belum tahu, jangan menolak. Simpan dulu. Seperti saat saudara mendengar mungkin 2 tahun yang lalu. Ada firman, ada Mazmur 91, ada Yesaya 60. Saya percaya di sini gak semuanya bisa menerima. Saudara ada yang menerima, oh ya aku responi. Gitu. Tapi ada juga orang yang, apa sih itu sih? Ah itu sih. Hamba Tuhannya aja yang mengada-ada. Ada virus lagi, ya memang tiap hari juga ada virus. Penyakit itu kan selalu ada. Masa nanti akan ada virus lagi? Saudara, ketika
ketika kita menerima sebuah firman, kita menerima sebuah peringatan, kita harus renungkan, kita harus cari kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari-hari ini? Engkau ada firman seperti ini. Tahun depan ada kegelapan. Belajar kita merenungkan itu. Tuhan, apa yang Kau mau untuk aku lakukan? Kita harus menjadi terang di tengah kegelapan. Saudara, hari-hari ini kita terus bergerak. Bahkan pelayanan Glorious Kitchen, saudara. Mungkin minggu depan ya, kalau nggak salah minggu depan. Mereka akan pergi ke daerah Sintang ya, Sintang Pontianak. Kapan nanti minggu depan betul? Di sana mereka akan membangkitkan yang namanya pasukan masak, saudara. Pasukan pemberi makan. Saudara. Mereka akan datang ke sana, mereka akan membantu yang namanya orang-orang sekitar daerah Sintang itu kemarinnya kena banjir sangat besar. Mereka sedang kesusahan dan tim kita diundang untuk datang ke sana. Untuk masak, saudara. Memberi makan yang namanya kota. Saudara, mereka enggak hanya memasak, tapi mereka akan membangkitkan pasukan masak. Dan saya percaya ini enggak akan berhenti sampai di sini. Coba bayangkan kalau mereka dibawa dari pulau ke pulau, ke pulau ke pulau, membangkitkan pasukan masak. Juru koki rohani, saudara. Yang dikatakan dulu, kita akan memberi makan akan bangsa ini. Itu akan terjadi, saudara. Caranya gimana memberi makan? Ya memberi makan, saudara. Gak ada memberi makan dengan berdoa, gak ada, saudara. Harus memberi makan. Bentuknya real, memberi makan. Dan ini akan gelombang yang akan terus akan kita lakukan. Dan saya percaya itu adalah salah satu yang dinamakan menjadi terang di tengah kegelapan. Banyak firman yang berkata, banyak yang namanya bencana alam dan lain sebagainya akan terjadi. Ya, kita harus bergerak, saudara. Hidup sebagai anak-anak terang. Kita harus belajar terang yang Tuhan mau itu seperti apa. Itu yang pertama, kita punya yang namanya teachable heart. Yang kedua, dikatakan dalam ayat yang ke-20, Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita harus apa yang dilakukan, saudara? Suka mengucap syukur. Saudara, kita belajar sekali lagi dari Daud. Mazmur itu, saudara, berisi tentang curhatannya Daud kepada Tuhan. Saat dia menang dalam peperangan, apa yang dilakukan? Dia memuji Tuhan. Dia menciptakan lagu, bersorak buat Tuhan. Saat dia terdesak, apakah dia tidak memuji Tuhan? Saat dia terdesak, Daud membuat yang namanya puisi, doa. Daud menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Mazmur 91 salah satunya. Saat dia dalam keadaan terjepit, saat hidupnya di ujung maut, dia istilahnya tidak minta pengharapan kepada manusia. Dia hanya berkata, Tuhan, Kau tahu Tuhan keadaanku. Dan aku percaya Engkaulah kota bentengku. Engkaulah tempat perlindunganku. Dan Engkau yang akan meluputkan aku. Walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Dia membuat sebuah nyanyian Mazmur Daud. Dan dia selalu suka mengucapkan syukur. Di tengah kegelapan pun dia mengucap syukur. Saat berdosa pun, saudara, setelah dia melakukan dosa pun, dia bertobat. Dan dia menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Saudara, ini adalah gaya hidup yang Tuhan mau kita lakukan. Di tengah kegelapan. Untuk kita boleh menjadi anak-anak terang. Kita harus suka mengucap syukur. Gak peduli
situasimu, atau apapun yang ada di sekitarmu, engkau harus memuji dan menyembah Tuhan, mengucap syukur. Saudara, kalau kita mengucap syukur saat kita dapat berkat itu gampang, saudara. Tapi saat di lembah kekelaman, kita bisa mengangkat tangan dan kita bisa berkata, Tuhan, Engkau baik. Kasih setiamu sampai selama-lamanya buat hidupku dan keluargaku. Itu yang Tuhan mau, saudara. Saat kita mengangkat tangan, pertolongan Tuhan turun atas hidup setiap kita. Amin, saudara. Yang kedua adalah suka mengucap syukur. Saudara, tanggal 8 Desember nanti di tempat ini kita akan mengadakan yang namanya saat menyembah. Gak ada streaming, saudara. Kita tidak siarkan lewat streaming. Tapi kita mau ajak di penghujung tahun ini, menutup tahun ini, kita mau hadir di tempat ini bersama-sama. Kita mau naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Saudara, kalau kita bisa sampai hari ini, masih bisa berdiri sampai hari ini, masih bisa bernafas, dan kita sudah bisa melewati akan yang namanya pandemi itu. Bukankah itu anugerah Tuhan dalam hidup kita? Kita harus mengucapkan syukur, saudara. Jangan take it for granted. Jangan menganggap hal-hal itu, karena aku kan menjaga, aku kan prokes. Karena saya kan hidup sehat. Enggak, saudara. Ini serta-merta karena Tuhan, anugerah Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita mengucap syukur, saudara. Tanggal 8 Desember, saudara, pastikan hadir di tempat ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mengucap syukur karena itu yang Tuhan mau. Ya. Dan bukan hanya mengucap syukur saat kita ada di gereja, saat kita menyembah, saat PW di tempat ini. Tapi biar setiap saat, setiap waktu kita mengucapkan syukur itu. Kita berbahasa roh dengan kuat. Terus, saudara. Saudara, pelita itu harus mempunyai minyak. Yang namanya minyak itu apa? Roh Kudus. Itu harus ada dalam hidup kita. Karena kalau kita nggak memperkuat roh kita, dan saat pelita itu padam, kita nggak bisa menyalakannya lagi, saudara. Hari-hari ini kita harus menyimpan yang namanya cadangan minyak. Bangun rohmu dengan kuat, dengan mengucapkan syukur. Amin, saudara. Saudara, yang ketiga, yang terakhir. Ya, kita mau baca terlebih dulu dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Karena Tuhan yang sudah memilih kita menjadi terang di tengah kegelapan. Bukan karena keahlianmu, bukan karena kecakapanmu, bukan karena kekayaan, tapi karena memang Tuhan sudah memilih engkau. Ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, mau gak mau, saudara. Ketika Tuhan sudah berkata hari ini, engkau akan menjadi anak-anak terang. Mau gak mau, saudara, yang namanya mata dunia akan tertuju kepada hidup kita. Perbuatan yang kita lakukan itu akan, apakah kita akan menerangi akan dunia atau malah kita akan membuat dunia tambah gelap, saudara. Nah, kita mau belajar, kita gak bisa menghindari yang namanya terang itu harus diletakkan di atas, gak bisa disembunyikan, saudara. Tadi dikatakan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun melihat terangmu. Karena terang itu mau gak mau ada di atas. Bersiap-siap Tuhan akan mengangkat engkau. Tapi kita harus tahu perbuatan kita harus dapat dipertanggungjawabkan. Kita mau belajar dari Daniel 6 ayat 6 sampai 11.
Saudara, saat itu Daniel mengalami masa-masa di mana pejabat-pejabat tinggi negara itu berusaha menjatuhkan yang namanya Daniel. Dan dikatakan bahwa Daniel ini gak ada celahnya kecuali dalam hal ibadahnya. Dan saat itu pejabat-pejabat tinggi ini berkata kepada raja, "Raja, kamu bikin peraturan dong. Jangan ada orang yang boleh mempersembahkan atau menaikkan permohonan kepada dewa manapun kecuali kepada raja." Dan akhirnya sang raja menyetujui, oke, buat peraturan itu. Nanti kalau ada orang yang tidak melakukan hal ini, dihukum. Saudara, saat Daniel mendengarkan hal ini, dia mengatakan apa? Saat pemerintahnya melarang dirinya untuk beribadah. Ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saat ada larangan untuk beribadah dan Daniel sudah biasa melakukan hal itu, dia tidak menjadi takut, dia tidak menjadi kecut, dia tidak menjadi tawar hati. Tetapi dia tetap melakukan ibadahnya hanya kepada Tuhan. Saudara, kita gak pernah tahu apa yang akan kita alami di depan. Mungkin untuk berkumpul seperti ini nantinya akan menjadi barang yang mahal, saudara. Mungkin kesempatan untuk bertemu dan beribadah akan menjadi hal yang sangat susah. Dan kalau hal itu terjadi, apa yang kau lakukan? Kita mau belajar seperti Daniel. Dia tidak tergoyahkan. Dia punya iman yang teguh. Dia punya dasar iman yang teguh. Dia tetap berkata, aku tetap mau memuji Tuhan. Aku tetap mau mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Saudara, kita mau belajar 3 hal ini, saudara. Sebenarnya di ayat Efesus 5 ayat 1 sampai 21 ada beberapa poin. Tapi 3 hal ini kita mau belajar. Yang pertama tadi, saudara, saya ingatkan, kita harus apa yang namanya? Kita punya yang namanya teachable heart, hati yang mau belajar. Terus merenungkan siang dan malam, duduk di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus suka mengucap syukur, menyembah Tuhan, membangkitkan roh kita terus supaya kita boleh menyediakan yang namanya cadangan minyak itu. Dan yang ketiga, kita harus menanamkan dasar yang teguh dalam iman kita. Belajar mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Dan kita akan hidup sebagai anak-anak terang yang akan menyinari akan kegelapan dunia ini. Amin, saudara. Saya mau ajak kita mau menyanyikan sebuah lagu.